عليه بكرة وأصيلا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون وكانوا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. Adapun jalan pertama adalah menyebarkan berbagai macam syubhat yang membuat orang-orang yang masuk dalam agama Muhammad ragu-ragu. Mereka menyebarkan syubhat seputar Quran, sumber Quran. Mereka menyebarkan berbagai macam ungkapan-ungkapan dusta, menyebutkan berbagai macam perkara-perkara yang meragukan apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kepribadian beliau dan semacamnya, sehingga membuat orang-orang awam tak mampu berpikir, mentadaburi tentang dakwah Nabi karena mereka lebih dahulu menyebarkan syubhat tersebut. Di antara syubhat mereka dalam hal ini, mereka mengatakan sebagaimana Allah muat ucapan mereka dalam Quran tentang Quran, kata mereka innama yu'allimuhu bashar. Quran ini adalah merupakan apa-apa yang didapat Muhammad dari seseorang yang mengajarkan kepadanya. Innama yu'allimuhu bashar. Ini manusia yang mengajarkan kepada Muhammad ucapan-ucapan tersebut. Sebagaimana Allah muat dalam surat An-Nahl, innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna fihi arabiyyun wa hadha a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Kata Allah, mereka mengatakan yang bahwasanya yang mengajari Muhammad adalah manusia. Muhammad itu diajarkan manusia, bukan dari Allah. Sementara lisan yang mereka gunakan adalah lisan bahasa Arab dan Quran turun dengan bahasa Arab. Sementara mereka mengklaim Rasulullah mendapatkan pengajaran bukan dari Arab, dari ahli kitab. Padahal Rasulullah tak bisa berbahasa selain Arab, tak bisa baca, tak bisa nulis. Kata Allah, wa hadza lisanun arabiyyun mubin, sementara Quran itu turun dengan bahasa Arab yang nyata. Di antaranya mereka mengatakan wa qalu asatirul awwalin, ini adalah merupakan dongengan-dongengan orang-orang terdahulu belaka. Muhammad yang mengabarkan kepada kita cerita-cerita orang terdahulu, dongengan, legenda orang-orang terdahulu. Iktatabaha fahiyatumla alaihi bukratan wa asil, dibacakan kepadanya tiap pagi dan petang. Ini syubhat mereka. Padahal apa yang dibawa Muhammad bukanlah dongengan. Ahlul kitab mengakui pertama kali Rasulullah menyampaikan bagaimana beliau menerima wahyu kepada Waraqah bin Nawfal, seketika Waraqah bin Nawfal mengakui dia sebagai Rasul. Ketika Ja'far bin Abi Thalib membacakan Quran kepada Raja Najasyi, Raja Najasyi mengakui itu adalah merupakan kalamullah. Bahkan mereka sendiri, Abu Jahal dan rekan-rekannya mengakui Quran itu tak dapat mereka tandingi. Bahkan mereka terpukau, bahkan mereka tak kuasa untuk tertarik mendengarkannya walaupun dengan mencuri-curi agar tak tampak oleh kaumnya. Di antaranya mereka mengatakan in hadza illa ifkun iftarah. Ini adalah merupakan dusta yang dikarang-karang Muhammad, wa a'anahu alaihi qaumun akharun, yang dibantu oleh orang-orang lain. Wa kanu yaquluna Rasulillah, mereka berkata tentang Rasulullah, ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am, mengapa Rasul utusan Tuhan ini makan sebagaimana kita? Wa yamshi fil aswaq, jalan sebagaimana kita jalan di pasar. Mengapa tak diturunkan saja malaikat sebagai utusan Allah? Mengapa harus manusia? Ini syubhat-syubhat mereka. Syubhat tersebut Allah bantah dalam ayat-ayatnya. Sekiranya malaikat yang kami turunkan, maka tentunya malaikat akan dikirim ke jenis malaikat pula. Dan sekiranya Allah turunkan malaikat kepada manusia, mereka datang dengan membawa azab, taklah mereka lagi ditunda. Qala Ibnu Ishaq, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima balagani kathiran ma yajlisu indal marwati ila mabi'ati gulamin nasraniyin yuqalu lahu Jabarun abdun li ibni Hadrami, fakanu yaqulun wallahi ma yu'allimu Muhammadan kathiran mimma ya'ti bihi illa Jabarun an-Nasraniyu gulamu bani al-Hadrami. Fa'anzalallahu fi dhalika min qawlihim وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ.
وقال ابن هشام يلحدون إليه أي يميلون إليه والإلحاد الميل عن الحق. Ya, berkata Ibnu Ishaq dalam kitabnya, ya, Maghazi Ibnu Ishaq, adalah Rasulullah sebagaimana yang telah sampai kepada saya, banyak dia duduk di sisi Bukit Marwah, ya, dan duduk kepadanya, ya, ada seorang anak muda dari agama Nasrani, namanya Jabir. Budak ini adalah milik Ibnu Hadrami. Maka orang-orang Arab mengatakan, orang-orang Quraisy mengatakan, wallahi ma yu'allimu Muhammadan katsiran mimma ya'ti ilaihi illa jabrun. Tidaklah demi Allah, kata mereka, yang mengajari Muhammad ini sehingga bisa menyebutkan berbagai macam ayat-ayat kecuali laki-laki yang namanya Jabrun, dan dia adalah budak milik Ibnul Hadrami. Maka Allah turunkanlah ayat membantah, kata Allah, walaqad na'lamu annahum yaqulun, sungguh kami benar-benar mengetahui mereka akan mengatakan, innama yu'allimuhu bashar, sesungguhnya Muhammad itu diajarkan oleh manusia. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajami, padahal bahasa yang mereka condong menyebutkannya bahwasanya Nabi diajarkan oleh laki-laki tersebut adalah bahasa yang bukan Arab. Sementara Quran ini, Jabrun itu, ya, agama Nasrani. Nah, agama Nasrani itu mereka, ya, semua pengajarannya bahasanya bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani atau Suryani. Bagaimana Waraqah yang bisa membaca kitab dalam bahasa Ibrani dan belum ada terjemahan ke dalam bahasa Arab. Jadi kata mereka, ya, ini adalah merupakan murid Muhammad, ya, gurunya Muhammad. Jabir ini dia yang mengajarkan kepada Muhammad. Maka kata Allah, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajamiyun. Ya, laki-laki tersebut yang mereka klaim mengajari Muhammad berbahasa bukan Arab. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sementara Quran ini turun dengan bahasa Arab yang begitu indahnya, yang begitu nyata keindahannya. Ya, makna yang kata Ibnu Hisham yulhiduna ilaihi yamiluna ilaihi, yang mereka condong kepadanya, memberitakan Muhammad diajari laki-laki ini, itulah maknanya, ya, seorang laki-laki yang bukan berbahasa Arab. Wal ilhadul mailu anil haq. Ya. Adapun ilhad adalah maknanya condong daripada kebenaran, tetap dalam penyimpangan. Naam. ثانيا من أساليبهم أيضا معارضة القرآن بأساطير الأولين لإشغال الناس بها عنه. فقد ذكر أن النضر ابن الحارث وكان من شياطين قريش وممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسب له العداوة، كان قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم. فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من ما أصاب من قبلهم من الأمم ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله خلفه في مجلسه إذا قام، ثم قال أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم ثم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني. قال ابن هشام وهو الذي قال فيما بلغني سأنزل مثل ما أنزل الله سأنزل مثل ما أنزل الله. Di antara metode mereka adalah mereka berusaha untuk mempertentangkan Quran, menyaingi Quran dengan kisah-kisah umat-umat terdahulu, agar orang-orang sibuk mendengarkan kisah-kisah tersebut melupakan Quran. Telah disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki bernama Nadhr bin al-Harith, dan dia adalah, ya, dedengkotnya Quraisy, syaitannya Quraisy. Dan dia adalah orang yang selalu menyakiti Nabi SAW. Dialah orang yang memancangkan permusuhan kepada Nabi SAW. Ya, orang ini tertawan pada perang Badar, tertawan. Ya, dan dia adalah penjahat perang. Maka Rasulullah perintahkan Ali untuk memenggal kepalanya. Ya, maka dipenggallah kepalanya. Inilah nasibnya. Nadhr bin Harith ini orang yang biasa jalan, pergi melancong.
Ya, dia pernah datang ke negeri Hirah. Negeri Hirah ya adalah negeri yang berada ya sekitar 3 mil dari Kufah, daerah Irak sana. Ya, di sana tinggal raja-raja Arab pada masa jahiliyah. Ya. Jadi kata dia, ketika dia tiba di Hira, di sana dia belajar tentang kisah-kisah raja-raja Persia. Belajar tentang kisah-kisah Raja Rustum. Maka apabila Rasulullah SAW duduk dalam satu majlis, menyampaikan pesan-pesan Allah, mengingatkan manusia tentang Allah, mengingatkan mereka agar waspada, jangan sampai ditimpa azab sebagaimana ditimpakan kepada Allah azab kepada umat-umat terdahulu. Ya, setelah Rasulullah selesai dalam majlisnya, maka seketika dia duduk menggantikan majlis Rasulullah SAW. Ya, kemudian dia pun berkata, demi Allah aku ini, wahai ma'syar Quraisy, lebih bagus berita yang kubawakan kepada kalian, kisah yang ku akan tuturkan lebih baik. Yang dia ucapkan itu hanyalah merupakan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Maka marilah dengarkan. Aku akan memberitakan kepada kalian berbagai macam kisah-kisah. Berbagai macam kisah-kisah yang lebih baik daripada apa yang diceritakan Muhammad. Maka dia pun mulai menceritakan tentang riwayat-riwayat raja-raja Persia, Rustum. Kemudian dia berkata, bagaimana Muhammad bisa lebih baik daripadaku? Inilah kisah-kisah yang kubawakan. Ya. Kata Ibnu Hisham, ya, dalam sirahnya, dialah yang telah mengatakan sebagaimana sampai kepadaku, sa'unzilu mithla ma anzalallah. Aku akan turunkan juga ayat sebagaimana yang telah turunkan kepada Muhammad. Dia nantang. Muhammad punya ayat, aku turunkan juga ayat. Muhammad membawakan Quran yang membawakan kisah-kisah raja-raja terdahulu. Ya, na'am. Rawa Ibnu Ishaq an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala nazzala fi Nadri ibn al-Harith 8 ayatin min al-Qur'anil Karim. Qaulullahi azza wa jalla idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin wa kullu ma dhukira fihi min al-asatiri min al-Qur'an. ونزل في نضر بن الحارث قبح الله قوله تعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. Ya, Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ya telah turun ayat menjelaskan tentang bagaimana Nadhr ini, Ibn Harith, 8 ayat dalam Quran membantah apa yang dikatakan oleh An-Nadhr bin Harith. Allah berfirman, "Idza tutla alaihi ayatuna," jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, qala, dia akan berkata asatirul awwalin. Ini hanyalah merupakan dongeng-dongeng orang terdahulu. Dan setiap yang disebutkan dalam Quran, ya, setiap yang disebutkan tentang asatir maknanya adalah Quran. Menurut dia Quran itu adalah dongengan-dongengan orang terdahulu. Setiap ayat yang dikatakan tentang orang-orang kufar, dongengan, dia maksudnya adalah Quran. Nah, dan telah turun juga ayat terhadap Nadhr bin Harith ini, qabbahahullah, semoga Allah membinasakan dia. Firman-Nya yang berbunyi wailun likulli afakin athim, celakalah setiap pendusta lagi berdosa. Yasma'u ayatillah, dia mendengarkan ayat Allah, tutla alaihi, dibacakan kepadanya, thumma yusirru mustakbir, tapi tetap dia membangkang dan sombong. Ka'an lam yasma'ah, seolah-olah dia tidak pernah mendengar ayat tersebut. Fabasyirhu bi'adzabin alim, beritakanlah kepadanya dengan azab yang pedih. Naam. Thalithan wa min asalibihim as-sukhriyatu wal istihza'u wal takdzibu. وقد لجأت قريش إلى هذا الأسلوب لتخذيل المسلمين وتوحين قواهم المعنوية ورموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Dan di antara ya, metode-metode mereka memalingkan orang dari dakwah Islam ini adalah mengolok-olok, melecehkan, menghina, berdusta, ya, dan mendustakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Tujuannya adalah untuk membuat orang-orang Islam itu menjauh dari Muhammad. Ya, melemahkan kekuatan iman mereka yang telah merasuki dalam diri mereka. Maka mereka menurut Nabi SAW adalah seorang gila. Waqalu, Allah berfirman tentang ucapan mereka. Waqalu, mereka berkata, ya ayyuhalladzina nuzila alaihi, orang yang mengaku telah turun kepadanya peringatan, engkau ini orang gila. Naam. ووصموه بالسحر والكذب وقول الشعر وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقالوا الكافرون هذا شاعر كذاب بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. Ya. Dan mereka juga ya berdusta, sihir, seorang pendusta. Muhammad itu mengucapkan kata-kata syair. Maka Allah menyebutkan tentang hal ini, wa'ajibu an ja'ahum mundhirun minhum. Mereka merasa aneh. Bagaimana mungkin datang menjadi rasul memperingatkan kami seorang laki-laki dari kami pula. Wa qala al-kafiruna, maka berkatalah orang-orang kafir, hadza sahirun kadzdzab. Ini yang membawa peringatan ini adalah seorang penyihir lagi pendusta. Mereka menuduh Nabi seorang penyihir, menurut Nabi seorang pendusta. Wal qalu adghathu ahlam, bahkan juga mereka mengatakan adghathu ahlam. Yang dibacakan Muhammad adalah merupakan igauan mimpi-mimpi kawan tidur belaka. Itu dia ngigau. Bal iftarahu, itu dikarang-karangnya. Bal huwa syair, itu adalah ucapan seorang penyair. Mereka aja enggak konsekuen. Kadang mengatakan penyair, kadang mengatakan gila, kadang mengatakan tukang sihir, macam-macam, menunjukkan mereka tak punya perkataan yang tepat yang mereka sepakati. Nah, قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله تعالى قالوا يهزعون به وقالوا قلوبنا في آذاننا وقر وقالوا قلوبنا في بين وبينك حجاب فاعمل إن قولهم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. Berkata Ibnu Ishaq, adalah Rasulullah jika membacakan atas mereka Quran, menyeru mereka kepada Allah, maka mereka pun berkata sambil memperolok-olok, wa qalu qulubuna fi akinnah. Mereka berkata, Muhammad, mohon maaf, hati kami ini telah tersegel, tertutup. Mimma tad'una ilaih, daripada dakwahmu ini yang kau serukan kami kepadanya. Hati kami tersegel, tertutup, tak mungkin masuk. Wa fi adhanina waqrun, dan telinga kami ini pun ada penyumbatnya, tak dengar apa yang kau ucapkan. Amin bainina wa bainika hijabun, antara kami dan kau ada jurang, ada hijab, ada pemisah, tak mungkin. Fa'amal, maka engkau lakukanlah. Innana amilun, kami juga akan lakukan apa yang kami yakini. Maka Allah turunkanlah atas mereka ayat. Allah berkata, wa idza qara'tal qur'ana, jika kau bacakan Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kami akan jadikan antara dirimu wahai Muhammad dan antara orang-orang yang tak beriman denganmu ada dinding pembatas yang menutupi. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnah. Kami telah jadikan atas hati-hati mereka ada penutup-penutup, segel. An yafqahu, untuk memahami Quran. Wa fi adhanihim waqra, dan telinga-telinga mereka juga ada penyumbat. Wa idza dzakarta rabbaka fil Quran, jika engkau menyebutkan tentang Tuhanmu dalam Quran, wahdahu, dialah Tuhan yang satu semata, esa, tak berbilang, wallau ala adbarihim nufura, maka seketika mereka akan berpaling menjauh, berlari meninggalkanmu. Naam. أي كيف فهموا توحيدك ربك إن كنت جعلت على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا وبينك وبينهم حجابا بزعمهم أي إني لم أفعل ذلك نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون
إن تتبعوا إلا رجلا مسحورا إن تتبعون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أي ذلك ما توصوا به من ترك ما بعثتك به إليهم انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا أي أخطأوا المثل الذي ضربوا لك فلا يصيبون به هدى فلا يصيبون به هدى ولا يعتدل لهم فيه قول وقالوا أإذا كنا عظاما وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعثون خلقا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعثون خلقا جديدا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أي قد جئت تخبرنا أن سنبعث بعد موتنا إذا كنا عظاما ورفاتا وذلك ما لا يكون قل كونوا حجارة أو حديدا من يعيدنا قل الذين فطركم أول مرة قل الذي فطركم أول مرة أي الذي خلقكم مما تعرفون فليس خلقكم من تراب بأعز من ذلك عليه. Ya. Berkata pengarang kitab kita ini, kaifa fahimu tauhidaka rabbak? Bagaimana mereka bisa paham engkau mengesahkan Tuhanmu? In kunta ja'alta ala qulubihim akinnatan. Jika engkau, ya wahai Tuhan, menjadikan di telinga-telinga mereka, di hati-hati mereka ada penutup, wa fi adhanihim waqra. Jika engkau jadikan dalam ya telinga-telinga mereka ada penyumbat, wa bainaka wa bainahum hijaban bizamihim. Mereka mengklaim antara engkau wahai Muhammad dan antara mereka ada dinding pembatas. Ai inni lam afal dzalik. Demikian. Tak akan mungkin aku dapat menutup hati-hati kalian, pendengaran kalian. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih. Kata Allah, kami lebih mengetahui apa yang mereka dengarkan. Idz yastami'una ilaika. Tatkala mereka datang mendengarkan apa yang kau bacakan, wa idhum najwa. Tatkala mereka berbisik-bisik, idz yaqulu zalimun. Tatkala berkata orang-orang zalim, in tattabi'una illa rajulan mashura. Yang kalian ikuti ini adalah seorang laki-laki yang terkena sihir. Kadang mereka katakan dia penyihir, kadang-kadang mereka katakan dia tersihir. Tak konsekuen. Idzalika ma tawassaw bihi min tarki ma ba'athtuka bihi ilaihim. Itulah yang mereka pesankan satu sama lain daripada risalah yang kubebankan kepadamu untuk disampaikan. Untur kaifa dharabu lakal amthal. Lihatlah bagaimana mereka kebingungan memberikan contoh apa yang paling tepat ya untukmu, celaan apa yang paling tepat untukmu. Fadhallu, mereka pun tersesat. Fala yastati'una sabila, mereka tak mampu menempuh jalan yang sempurna dan lurus. Maksudnya apa? Mereka tak pernah sepakat apa mau kita bilang Muhammad. Ya, menunjukkan tak benarnya apa yang mereka sebutkan tersebut. Ay akhta'ul mathal alladhi dharabu lak. Mereka selalu salah dalam memberikan permisalan tentangmu. Mereka katakan kadang sihir, tersihir, kadang-kadang menyihir, kadang-kadang gila, macam-macam. Ya, fala yusibuna bihudan, mereka tak mendapat petunjuk. Mereka tak tahu apa yang paling tepat mereka katakan untukmu. Wala ya'tadil lahum fihi qaulun, perkataan mereka tak pernah lurus, kontroversial satu sama lain, menunjukkan batilnya apa yang mereka sebutkan. Wa qalu idza kunna idhaman, mereka berkata bagaimana mungkin tatkala kami telah menjadi tulang belulang, rufatan menjadi debu, a inna lamab'utsuna khalqan jadida, mungkinkah kami akan dibangkitkan sekali lagi? Ya, ay qad ji'ta tukhbiruna anna sanub'ats, wahai Muhammad engkau beritakan kepada kami akan dibangkitkan setelah kami mati. Setelah kami menjadi tulang belulang dan menjadi debu. Dan hal itu tak akan pernah mungkin terjadi, kata mereka. Kata Allah, qul kunu, katakan Muhammad, kunu hijaratan. Jadilah kan bagikan batu yang keras, tak bisa menerima apapun petunjuk. Au hadidan, atau jadilah besi sekalian. Ya.
Aw khalqan mimma yakburu fi sudrikum, atau sebutkanlah makhluk apa yang lebih besar dalam diri kalian. Ya. Fasayaquluna man yu'iduna, mereka akan mengatakan siapakah yang mampu kelak membangkitkan kami kembali. Qulil ladzi fatarakum awwala marrah, katakan Muhammad, yang menciptakan kalian di awal penciptaan lebih mudah bagi dia mengulangi penciptaan tersebut, mengembalikan kalian setelah kalian hancur menjadi tulang belulang. Nah. رابعا ومن أساليبهم مساومات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في والجاهلية في منتصف الطريق بأن يترك المشركون بعد ما هم عليه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هو عليه فأنزل الله تعالى waddu law tudhinu fayudhinun. Ya, di antara metode mereka adalah mereka berusaha menawar Nabi yang mulia SAW. Ya, dalam dakwanya, bagaimana supaya Islam itu tak penuh diamalkan, setengahnya saja, setengahnya lagi agama orang jahiliyah. Ya, sebagaimana orang-orang jahiliyah pun orang-orang musyrik akan mengamalkan setengah Islam, sisanya adalah mengamalkan ajaran-ajaran jahiliyah. Mereka tak ingin Islam sempurna. Tapi setengahnya Islam, setengah tradisi jahiliyah. Mereka ingin Islam itu tak utuh. Ya, setengah-setengah lah Muhammad. Setengah Islam, setengah lagi agama kami. Ya, jangan sepenuhnya. Kami akan ikut engkau, tapi setengah, dengan syarat engkau ikut kami, setengah agama kami. Setengah-setengah, 50-50. Hari ini atau pagi ini kami sembah Tuhanmu, nanti kau sore sembah Tuhan kami. Ini syubhat mereka, ini seruan mereka, ajakan mereka. Ya. Dan banyak orang-orang punya paham seperti ini, menyatukan agama-agama. Namanya sinkretisme. Ya, dan banyak jadi agama yang dalamnya ada agama Hindu, dalamnya agama Buddha. Daripada berkah antara Islam, Hindu, Buddha, udah kita unsur Hindu, unsur Buddha. Ya. Inilah agama mereka. Dan masih banyak di belahan bumi lain yang memiliki agama campur baur semacam ini. Ya, Islam tapi dicampur dengan Hindu, sinkretisme. Yang kata mereka agamanya agama kejawen. Islam ya, tapi janganlah murni-murni campurkan dengan Hindu. Kitabnya jangan Quran aja lah, primbon juga. Ya. Jadi itu yang mereka lakukan. Maka kata Allah, waddu law tudhinu fayudhinu. Mereka ingin kalau Allah engkau itu mengalah sedikit, mereka akan mengalah juga. Ya, ini yang disebut orang sekarang apa? Toleransi. Nanti perayaan hari raya mereka ikut. Ucapkan selamat Natal, gongsi pacai. Apa lagi? Selamat hari Nyepi. Nanti hari raya kita mereka ucapkan. Ikut-ikutlah, datang bertamu. Nanti mereka bertamu, kalian bertamu. Ini yang diinginkan. Ya, nanti kita kumpul bersama lah, sama-sama kita berdoa. Ya, ujungnya semua agama itu baik, semua agama sama. Ya, muaranya satu, nanti ke laut ujungnya itu. Sungai-sungai itu bermacam-macam, tapi muaranya ke laut. Agama itu bermacam-macam, muaranya kepada Tuhan. Ya, tak usah diperdebatkan perkara agama, baik itu semua. Dan banyak yang mencampur adukan agama dengan berbagai macam unsur-unsur agama lain maupun budaya lain. Itu yang ingin mereka lakukan. Naam. قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره ود هؤلاء المشركون يا محمد لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم فيلينون لك في عبادتك إلهك كما قال جل ثناؤه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركهن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات وإنما هو مأخوذ من الدهن شبه التليين من القول في القول بالتليين الدهن. Ya, jadi ini yang mereka mau. Ini pula yang disebut dengan nama toleransi. Bukan ini toleransi agama-agama lain. Mustahil. Maka kita bukanlah makna toleransi, kita ucapkan ritual-ritual mereka. Ucapkan salam, assalamualaikum, tambah lagi apa? Salam sejahtera, tambah lagi apa? Om Swasti. Nah, silahkan.
Agama kita sangat toleransi dalam bab muamalat, bab agama tak ada toleransi. Lakum dinukum. Agama kan itu agama kalian. Waliyadin, agamaku, tak ada toleransi. Ya. Dan ini yang berusaha nanti hari Natal, peringatan mereka masuk di gereja-gereja mereka. Bahkan orang-orang Nasara pun tak mau agamanya dirusak. Ini merusak. Mereka inilah orang-orang yang mencari muka. Kau amalkan, silakan. Kami tak ganggu. Agama kami pun jangan kau ganggu. Tapi kami tak pernah ikut agamamu. Itu agamamu, buatlah. Lakum dinukum waliyadin. Itu toleransi. Ketika Jepang datang ke negeri kita ini, tahun 40 sekian, ke Sumatera Barat, ulama semua ditundukkan, dibuat upacara besar. Semua mereka disuruh ruku. Ya. Maka ketika itu orang-orang ruku semua ulama, kecuali satu orang tak mau ruku. Bapaknya Hamka, rahimahullah. Dia berdiri. Ketika itu jenderal Jepang, ya, melihat dengan mata sinis. Dia pun pintar, tuan-tuan sekalian, bukannya kami mengingkari apa yang Tuhan buat. Ini silahkan Tuhan buat, tapi ini bab akidah. Akidah Tuhan, akidah kami melarang. Tak boleh kami melakukan hal ini. Kami hanya ruku untuk Tuhan kami. Subhanallah. Tak bisa. Ya, jadi mana itu yang masuk ke gereja itu masuk? Enggak benar. Ya. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, wa tulinu lahum fi dinik. Engkau mau sedikit melemahlah dalam agamamu. Ya, bi ijabatika iyahum, tolonglah dipenuhi keinginan mereka. Fayalinuna laka fi ibadatika ilahaka. Mereka akan juga melembut, mereka juga akan menyembah Tuhanmu. Sebagaimana Allah berfirman, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan karena kami kokohkan engkau Muhammad, niscaya dan la'adzaqnaka dhi'fal hayat. Kami akan berikan kepadamu azab yang berlipat ganda. Wa dhi'fal mamat, dalam hidupmu dan dalam kematianmu. Kirimkan ucapan selamat ulang tahun kalian, hari raya kalian, tak ada cerita. Ya, tapi setiap pejabat bukan hujah. Hujah dalam kalamullah, kalamur Rasul. Perbuatan para sahabat, perbuatan para a'imah. Ada ustaz yang bolehkan ulama fulan, Al-Jufri dan semacamnya. Dia bukan hujjah. Hujjah pada kalamullah tabaraka ta'ala. Khudhan minad duhni. Jadi kata-kata waddu law tudhinu fayudhinu. Mereka ingin engkau mengalah agar mereka mengalah. Kata-kata ad-duhun itu adalah minyak. Minyak gunanya untuk melembutkan. Mereka umpamakan untuk melembutkan sesuatu. Dalam agama Islam tak ada yang namanya toleransi seperti ini. Ini toleransi yang kebablasan. Mereka beribadah tak kita ganggu. Haram ibadah mereka haram. Perbuatan zalim. Bayangkan, itu benar-benar kesyirikan, situs kesyirikan. Di sana disembah Allah SWT. Tapi meledak. Mereka menjadi bagian daripada masyarakat di negeri kita. Yahudi tidak. Buat samakan itu adalah bab agama. Ya. Kaum muslimin ketika berjihad, dan ini juga pesan Abu Bakar Siddiq. Kalau kan jumpa orang-orang di kuil-kuil, jumpa di gereja-gereja mereka, jangan ganggu mereka. Subhanallah, biarin, tak benar. Terlepas daripada siapa yang melakukan, kita tak tanggung jawab dan kita tak mau tahu. Pokoknya jika itu diperbuat oleh orang yang mengaku Islam, yang diamalkan bukan Islam. Karena ada anak-anak, bagaimana mungkin kalau mereka mati kita dapat pahala? Ini bukan jihad. Ini kejahatan yang bernama jihad. Kita perangi hal semacam ini. Kita paling anti yang namanya kesyirikan, kekufuran, tapi kita punya toleransi, tak mengganggu agama mereka. Ya. I'tarada Rasulullah ibn al-Muttalibi ibni Asad ibni al-Aswad ibn al-Muttalibi ibni Asad ibni Abdul Uzza as-Sahmi wa kanu dhawi asnanin fi qaumihim. فقالوا يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد قد أخذنا بحظنا منه وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم wala antum abid. Nabi sedang tawaf di Ka'bah. Di antaranya Al-Aswad bin Muttalib ibn Asad ibn Abdul Uzza, ada Walid bin Mughirah, ada
Umayyah bin Khalaf Al-As di kaumnya. Maka mereka mendatangi Nabi Muhammad yang sedang tawaf, berkata, "Wahai Muhammad, marilah kita toleransi sedikit. Halumma falna'bud ma Tuhan yang kami sembah. Ya. Fanashtariku nahnu wa anta fil amri. Marilah kita sama-sama dalam perkara ini." Ya. Fa in kana lilladzi ta'na bihadzina minhu, bukan kami telah mengambil bagian keberuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu. Ya. Wa in kana ma na'bud, maka kami sembah. Marilah agar kita sama-sama beruntung. Kalau Tuhan mulai baik, kami beruntung. Kalau Tuhan kami baik, engkau wal kafirun. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'bud, aku tak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum ma'buduna ma'abud, kalian tak pernah menyembah apapun yang kusembah. Lakum dinukum, agama kalian untuk kalian, waliyadini, dan agama bidzalika minkum lakum dinukum jami'an waliyadin. Maknanya kalau kalian tak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali aku menyembah apa yang kalian sembah, maka tak aku butuh sama sekali dengan agama kalian. Untuk kalian agama kalian itu aku tak mau ikut. Aku hanya menyembah Tuhanku yang satu. Naam. Hasamallahu kata bihadil mufasalatil jazimah. Maka Allah potong upaya mereka merayu, mendebat Muhammad SAW, menyuruh Muhammad ya dengan ayat ini. Naam. ولعل اختلاط تصوراتهم واعترافهم بالله تعالى مع عبادة آلهة أخرى معه لعل هذا كان يشعرهم أن المسافة بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم قريبة يمكن التفاهم عليها بقسمة البلد بلدين ذات الشخصية. Ya. Mungkin mereka berpandangan, ya, pemikiran mereka, kalaulah mereka mengakui Allah Tabaraka Ta'ala dengan Tuhan-Tuhan mereka, ini bisa mendekatkan jarak, membagi-bagi, kita bagi-bagilah negeri ini dengan dua negeri. Nah, maka kita bertemu di tengah-tengah, ambil sebagian, tinggalkan sebagian. Ya, dengan berbagai macam untuk rayuan-rayuan pribadi. Naam. ولحسم هذه الشبهة وقطع الطريق على المحاولة والمفاصلة الحاسمة بين عبادة وعبادة ومنهج ومنهج وتصور وطريق نزلت هذه الصورة بهذا الجزم وبهذا التوقيد وبهذا التقرار لتحيي كل قول وتقطع كل مساومة وتفرق نهاية المساومة والجدل في قليل ولا كثير. Ya. Maka untuk memotong syubhat ini, memotong jalan untuk dialog yang semacam ini antara ya menyembah Tuhan-Tuhan mereka dan Allah Subhanahu wa taala, memotong untuk membeda-bedakan antara cara beragama antara satu manhaj dengan manhaj lain, memotong cara berpikir dengan satu pemikiran yang lain, maka Allah turunkanlah surat ini yang dengan tegas penekanan berulang-ulang ya agar setiap bentuk perkataan yang menyuruh kepada ya untuk mencampur adukan agama ini benar-benar terputus, tak mungkin disatukan antara tauhid dan syirik ya, karena jelas antara keduanya ya begitu berbeda sekali ya. Tak bisa menerima perdebatan dalam bab ini, tak bisa menerima dialog dalam ini. Demikian dulu kajian kita. Ada beberapa paragraf belum selesai. Di kesempatan yang akan datang, ya, insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Belum sempat saya bagi ya, sudah azan. Sabar aja lah antum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروا لي أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صراط الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم